saya bisa melihat kerjanya perawat itu sendiri. Jam 1 malam saya bel, mereka datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Jatim, ya apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi baik dan sehat. Baiklah, pada hari ini perkenalkan saya Saria Ramadhani. Saya sudah kedatangan seorang narasumber yang pastinya tidak asing lagi untuk masyarakat Jawa Timur. Ya, siapa yang tidak mengenal sosok Bapak Kodrat Sunyoto? Selamat siang Pak Kodrat. Selamat siang Mbak kabar, Saria. Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bapak Kodrat Sunyoto ini adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol nih Pak Kodrat mengenai perda tentang keperawatan atau tenaga keperawatan ya Pak. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah sebenarnya telah mensahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 mengenai keperawatan, yaitu perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat ataupun sakit. Nah, kan sudah ada undang-undangnya Pak ya. Nah, tapi sekarang saya dengar tuh sedang digodok perda mengenai tenaga keperawatan. Nah, saya ingin bertanya Pak, mengapa fraksi Partai Golkar begitu antusias untuk memperjuangkan perda tenaga keperawatan tersebut? Terima kasih Mbak Saria. Terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena saya diundang di studio Golkar Jatim ini. Ya. Asal mula kenapa kemudian fraksi Partai Golkar begitu getolnya untuk memelopori, ibaratnya memperjuangkan agar raperda tentang tenaga keperawatan ini segera dibahas, karena pada saat itu kita menerima masukan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW PPNI yaitu Bapak Profesor Nur Salam di fraksi Partai Golkar. Kita berdiskusi, beliau menyampaikan beberapa masukan kondisi perawat terutama pada saat sekarang di masa pandemi COVID itu. Sehingga kemudian beberapa masalah itu perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama bahwa kalau pada tahun 2020 kemarin data terakhir itu sekitar 80.604 perawat itu jumlah di Jawa Timur, data dari PPNI. Memang ini agak berbeda dengan data dari Dinkes, karena Dinkes adalah mengacu pada tenaga perawat yang mungkin sudah bekerja. Sedangkan kalau PPNI, mereka menyatakan dari jumlah keseluruhan setelah mendapatkan surat tanda registrasi. Bahkan informasi per sekarang, tanggal 4 Februari ini ini tadi baru diberitahu bahwa jumlahnya adalah 83.918. Sudah ada peningkatan kan. Dari jumlah 83.000 itu 20.000 lebih diantaranya itu masih menganggur karena kondisi dari terlalu banyak lulusan, over capacity itu sendiri, antara lulusan dan kebutuhan itu tidak seimbang. Kemudian dari data itu juga 10-20% itu bahwa kondisi perawat mereka adalah bekerja secara mandiri. Artinya ini yang menjadikan problem bagi kita, karena kekhawatiran kita tidak juga bisa dimungkinkan akan terjadi penyimpangan tentang bagaimana tenaga perawat itu melaksanakan praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi keperawatan. Kemudian yang ketiga, masih status dari banyak perawat yang masih tidak jelas. Artinya sebagian besar mereka adalah sukarelawan perawat, dan ada jumlah sekitar 3.213 perawat yang ada di Ponkesdes, yaitu di Pondok Kesehatan Desa, yang mereka kadang-kadang juga tidak menerima gaji atau dikatakan juga gajinya rendah, sehingga itu pun kita perlu ada pemikiran untuk ke masa depannya. Dan juga tentang bagaimana upaya kita untuk memenuhi tentang jaminan sosial.
yang lebih penting lagi bahwa bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perawat itu sendiri, sehingga dalam raperda itu nanti akan juga diatur secara khusus. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi kenapa kemudian perlunya adanya raperda tentang tenaga keperawatan itu sendiri. Ya betul, jadi tujuan utamanya pasti untuk kesejahteraan para tenaga perawat itu sendiri ya Pak ya. Yeah. Kalau untuk di Indonesia nih Pak, daerah-daerah lain apakah sudah ada Pak sebelumnya yang mengesahkan perda tentang keperawatan, atau di Jawa Timur ini yang mendahului Pak? Ya, jadi kalau raperda atau perda perawat itu saya tahu pada saat periode pertama saya di Komisi E 2009-2010 itu ada, yaitu di Lampung. Tapi pijakan hukumnya yang berkaitan dengan undang-undang tenaga keperawatan itu belum ada itu. Tapi kalau Jawa Timur ini setelah ada Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan tahun 2014 itu, yang kemudian juga ada PP-nya, maka kemudian kita harus menindaklanjuti. Sehingga kalau setelah adanya Undang-Undang perawat itu sendiri, maka Jawa Timur adalah yang pertama. Bahkan kemarin pada saat kita kunjungan untuk mencari masukan di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, itu Ketua DPP PPN Jawa Tengah juga menyatakan kalau seandainya nanti di Jawa Timur sudah ada tentang perda keperawatan, maka kami akan berbondong-bondong untuk ke sana. Kita akan belajar ke Jawa Timur. Luar biasa itu ya, Pak, yang ya? menarik, ya. Bagaimana wakil rakyat Jawa Timur ini selalu berusaha memperjuangkan masyarakatnya, terutama kalau kali ini kita bicara tentang perawat ya Pak ya. Betul. Dan juga bagaimana kita menjadi contoh dan pilot project bagi daerah-daerah lainnya. Nah Pak, kalau saat ini kan masih digodok ya Pak, masih dibahas Ya, rancangannya. masih dalam pembahasan. Apakah ada pro kontra nih Pak, atau ada hambatannya dalam rancangan perda ini Pak? Ya, kalau dilihat dari masa tenggang waktunya, ini kan perda ini mulai 1 Oktober. Itu harmonisasi di Bapemperda. Kemudian setelah melaksanakan dalam proses disetujui sebagai inisiatif DPRD di rapat paripurna internal DPRD Jawa Timur, kemudian masuk ke pembahasan lebih awal tentang pendapat fraksi, pendapat gubernur, dan kita lebih membanggakan lagi pada saat itu memang ada beberapa hal yang pro kontra dalam pembahasan. Biasa kalau dalam membahas raperda itu untuk memadukan konsepsi berpikir antara eksekutif dan legislatif itu pasti ada perbedaan. Tetapi justru dengan perbedaan itu akan membuat bahwa makna atau isi dari raperda ini akan semakin kualitas, karena kita akan mengambil apa yang tidak diatur. Jadi pada saat itu Dinas Kesehatan menyampaikan, ya dari beberapa tenaga ahlinya juga, tenaga ahli dari eksekutif menyampaikan bahwa raperda keperawatan ini sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Karena sudah ada tentang perda tenaga kesehatan, sedangkan perawat adalah bagian tenaga kesehatan. Tetapi apabila kita cermati lagi dari jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur yang hampir 20 ribu mungkin, itu 30% prosentasenya ada tenaga perawat. Dan bedanya pada saat itu tenaga kesehatan itu membuat maksud saya adalah perda tenaga kesehatan itu hanya mengatur bagaimana tentang pengadaan, kemudian pendayagunaan, sampai kemudian pengawasan. Secara khusus yang menyangkut mengenai tenaga keperawatan itu belum diatur. Misalnya adalah tentang bagaimana untuk memenuhi kebutuhan perawat yang daerah terpencil dan seterusnya, termasuk masalah kesejahteraannya, termasuk masalah jaminan sosial perawat. Bagaimana perawat yang di Ponkesdes itu sendiri juga belum diatur, sehingga itu perlu ada pengaturan secara khusus. Betul Pak, dan dalam kondisi pandemi seperti ini ya Pak, pastinya akan lebih dibutuhkan dan bermanfaat ya Pak nantinya hasil dari perda ini untuk bagi para tenaga perawat. Betul ya Pak ya? Iya. Pak, sampai di mana Pak? Tadi kan sudah sudah disetujui oleh gubernur ya Pak ya? Sudah. Terus selanjutnya apa? Terus kira-kira pembahasan kapan Pak bisa disahkan? Jadi ini kita sementara ini mengambil dari beberapa materi melalui public hearing dari beberapa unsur,
yang kemarin juga dari pengurus BPNI, DPRD, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dengan melibatkan beberapa tenaga perawat. Kemudian nanti dari para dokter, direktur rumah sakit, dan beberapa semua yang berkaitan dengan masalah tenaga keperawatan itu kita akan mintai untuk masukan. Karena siapa tahu dari proses pembahasan yang melibatkan berbagai banyak itu pasti akan ada hasil yang sangat memuaskan. Dan yang perlu saya sampaikan, saya sempat pada saat itu, saya memang terus terang karena karakter saya kadang-kadang juga muncul agak kerasnya. Saya pernah juga menyatakan pada hanya orang-orang yang tidak punya kemanusiaan kalau menolak perda ini. Betul, Pak. Karena saya katakan bahwa dalam tujuannya baik ya, Pak. Betul. Kondisi COVID sekarang ini WHO juga menyatakan bahwa perawat adalah garda terdepan untuk melaksanakan dari semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan medis itu sendiri. Dan ini informasi perlu saya gambarkan dari jumlah 83.918 itu per sekarang tanggal 3 Februari kemarin, karena 40 belum itu, yaitu 2.852 yang positif di Jawa Timur. Sedangkan yang meninggal itu 94 tenaga perawat yang gugur pada saat melayani dari pasien-pasien COVID itu sendiri. Jadi saya sebenarnya juga support dari beberapa orang, terutama pada saat kemarin kita hari ulang tahun Golkar, Pak. Secara langsung Ketua Umum IDI Jawa Timur Bapak Dr. Sutrisno, kemudian Ketua DPW PPNI Bapak Profesor Nur Salam datang sendiri. Mereka juga menyampaikan langsung, karena pada saat itu kita memilih pada pahlawan kekinian adalah tenaga medis. Ya, jadi kemarin kita berikan penghargaan, tapi di sisi lain, di sela-sela itu beliau menyampaikan secara langsung agar fraksi Partai Golkar mendukung tentang perda itu. Ini adalah satu sentuhan yang sangat positif bagi kami yang ada di Komisi E itu, Mbak Saria. Baik Pak Kodrat, sepertinya itu tadi diskusi kita sedulur Jatim mengenai perda tenaga keperawatan. Mungkin Pak Kodrat ada lagi yang mau disampaikan ke sedulur Jatim ini, Pak? Saya mau menyampaikan beberapa hal termasuk kepada semua perawat di Jawa Timur. Mohon doanya dan sekaligus bagaimanapun juga dukungan moral, terutama yang berkaitan dengan perda tenaga kesehatan ini. Karena perda ini mempunyai tujuan yang sangat khusus. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perawat. Yang kedua adalah meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terhadap pelayanan kesehatan untuk tenaga perawat pada saat pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu adalah yang lebih penting juga adalah untuk meningkatkan pemenuhan kegiatan bagaimana kesejahteraan dari perawat itu sendiri. Dan yang keempat, ini adalah untuk melindungi masyarakat terhadap tenaga praktek keperawatan yang mungkin akan tidak sesuai dengan standar profesi perawat. Kemudian juga untuk melindungi perawat yang melaksanakan praktek keperawatan, tetapi agar mereka menggunakan standar tentang profesi keperawatan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana untuk pemenuhan dari jaminan sosial untuk dari tenaga perawat itu sendiri. Ya Pak, jadi perda tentang keperawatan ini tidak hanya mengatur mengenai pekerjaan dan kesejahteraan perawat itu saja, tapi juga masyarakat yang menerima layanan perawat ya Pak ya? Betul. Jadi kita juga harus melindungi masyarakat karena semua yang berkaitan dengan peraturan daerah orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan agar rakyat tidak tertipu, terlindungi terhadap praktek-praktek tenaga perawat yang mungkin pada saat prakteknya itu tidak sesuai dengan standar profesi keperawatan. Mereka akan tahu. Dan yang lebih penting lagi juga di sini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana tentang untuk perlindungan hukum bagi perawat, termasuk pada saat mereka melaksanakan dengan praktek tenaga perawatan itu yang sesuai dengan standar profesi keperawatan.
Dan ini nanti ketika Perda sudah disahkan Pak, sudah berlaku, ini akan berlaku untuk seluruh perawat di Jawa Timur tanpa ada pengecualian ya Pak ya? Baik itu yang di rumah sakit swasta, di rumah sakit pemerintah ataupun yang di daerah gitu Pak? Ya, jadi ada beberapa status perawat ya, kemudian yang jelas sudah kalau di rumah sakit yang sudah itu sudah jelas. Ada perawat yang juga mereka berada di klinik swasta. Ya. Yang ini kadangkala, ya mohon maaf, gajiannya masih atas sekitar 500 dan 700 ribu. Okay. Jadi semua data ini saya tidak ngarang, tetapi ini adalah hasil diskusi dengan pengurus BPNI. Bahkan pada saat itu mereka menyampaikan langsung di hadapan teman-teman Komisi E, semuanya mendengarkan. Ada juga perawat yang berada di pondok kesehatan desa, di Ponkesdes. Dan ini hanya di Jawa Timur. Ponkesdes itu ada di Jawa Timur. Sehingga yang berkaitan dengan pengaturan seperti itu nanti ada wacana dan keinginan dari mereka agar tenaga honorer dan seterusnya itu menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini kemudian yang ada di daerah paling tidak mereka akan menggunakan gaji yang sesuai dengan UMP atau MK itu sendiri, karena seperti yang kami katakan bahwa naluri kemanusiaan kita ini akan terpanggil. Saya mohon maaf Mbak Saria, karena saya merasakan sendiri. Saya di rumah sakit ini pada saat kemarin, saya juga termasuk alumni COVID. Oh iya Pak. Sehingga saya tahu persis, tapi sudah lama, bulan kemarin. Ini sudah aman ini. Alhamdulillah saya Pak, ya, sudah aman. kembali. 1 minggu saya di rumah sakit dan bisa menyaksikan sendiri. Saya pada saat itu sampai merenung. Saya kena begitu sulitnya pada saat saya kemana-mana dan seterusnya, tapi kok kemudian kena. Saya ambil hikmahnya. Saya bisa melihat kerjanya perawat itu sendiri. Jam 1 malam saya bel, mereka datang dengan berpakaian APD lengkap. Pada saat berpakaian itu dia tidak boleh makan, tidak boleh kencing dan seterusnya. Ya, karena membukanya aja pembukanya kan sulit. Ya, Pak, ya? Itu sendiri setelah selesai ganti shift nanti, itu waktu 2 jam mereka antri untuk mandi, melepas baju dan seterusnya. Saya bisa merasakan langsung bagaimana pengorbanan perawat di masa pandemi COVID ini, sehingga itu yang termasuk melatar belakangi semangat saya agar perda ini agar segera terwujud. Itu. Ya. Perjuangan mereka sebagai garda terdepan ya Pak di COVID ini memang patut kita acungi jempol, dan perda ini layak untuk diperjuangkan ya Pak ya. Betul. Baik, sedulur Jatim, itu tadi diskusi kita dengan Pak Kodrat Sunyoto. Kita berharap ya Pak, semoga perdanya bisa segera diselesaikan, bisa segera disahkan, dan bisa langsung dimanfaatkan bagi para tenaga perawat dan juga masyarakat, karena masyarakat ikut menerima dampaknya secara langsung ya Pak ya, tenaga keperawatan ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Kodrat atas waktunya telah bersedia hadir nih Pak di Golkar Jatim TV. Terima kasih juga saya, karena Golkar Jatim ini adalah termasuk juga media untuk sosialisasi Raperda, dan saya diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan meskipun baru rancangan. Ya. Insya Allah ini adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik, dan saya ingin tetap mengingatkan bagi para sedulur Jatim untuk tetap menjaga kesehatan ya, menjaga protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya Pak, karena Pak Kodrat nih sudah sempat jadi alumni COVID ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sembuh, dan kita berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keadaan pandemi ini bisa segera pulih ya Pak ya, kita bisa hidup secara normal lagi. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kodrat, terima kasih sedulur Jatim yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tonton terus Golkar Jatim TV, channel inspiratif kebanggaan kita.